jadi di yang pertama dalam metode simplex itu ada beberapa langkah yang harus dilakukan ya. Pertama ada ini langkah inisialisasi. Langkah inisialisasi ini mengkonversi bentuk linear programming yang bentuk sederhana bentuk standar linear programming dirubah ke dalam bentuk kanonik, yaitu dengan cara menambahkan atau mengaplikasikan atau menerapkan variabel slack ke dalam pembatas dari problem linear programming. Kalau misalkan subjektunya atau pembatasnya itu tandanya kurang dari sama dengan, berarti ruas kirinya harus ditambahkan variabel slack supaya ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Kemudian apabila pembatasnya memuat tanda lebih besar sama dengan, maka ruas kirinya harus dikurangkan oleh suatu surplus gitu ya, supaya ruas kiri sama dengan ruas kanan itu bentuknya sama dengan, kalau sama dengan itu adalah bentuk kanonik. Kemudian langkah kedua adalah mendesain tabelnya gitu ya, untuk iterasi, setiap iterasinya itu dalam bentuk tabel. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Ini adalah basis variabel ya untuk Z. Kemudian di sini harusnya ada garis lagi ya, Z ke bawah. Ada Z, ada apa? Z itu bukan variabel basis ya, tapi dia tuh nanti dibutuhkan di sini untuk apa namanya koefisien dari Z-nya. Tapi di bawah Z ini adalah untuk kolom variabel basis. Ini boleh diisi atau tidak equation keberapa, maksudnya si pembatas keberapa. Ini Z, Z itu apa namanya koefisiennya berapa gitu ya. Ini koefisien dari Z, koefisien dari X1, X2 sampai dengan Sn, ini right side-nya berapa, ruas kanannya berapa, terus kemudian nanti ada rasionya. Ini adalah simpelnya dari tabel simplex. Nah, yang ketiga, Anda itu harus memilih entering variabel. Entering variabel itu untuk apa? Mana yang akan dijadikan variabel basis dari variabel non basis. Nah, yang dipilih yang seperti apa? Yang dipilih menjadi entering variabel adalah koefisien dari variabel keputusan yang memiliki nilai paling negatif. Ya, oke. Sedangkan living variable ya itu digunakan, itu adalah misalkan dari sana ada yang apa namanya, ada dari variabel basis yang harus meninggalkan dari jadi variabel non basis gitu ya, tadinya dia di Z, di kolom di bawah Z tadi. Nah, kemudian dia harus meninggalkan karena ada variabel baru yang masuk. Nah, dicarinya dari mana? Nah, tadi ada di rasio di sini di bawah di atas. Nah, yang akan menjadi living variable adalah yang keluar dari sini adalah yang memiliki rasio paling kecil. Jadi rasio itu nanti diperoleh dari ruas kanan dibagi dengan pivot point. Nanti kita akan lihat cara ininya ya. Nah, kemudian setelah itu barulah kita melakukan perhitungan melalui Gauss-Jordan computation gitu ya. Mana yang di swap perhitungannya seperti apa nanti kita lihat. Bentar ya, saya permisi dulu bentar, saya mau open.
Halo, sorry ya ke interrupted. Mana kacamata? Nah, tadi sudah dibilang bahwa yang kelima adalah menentukan solusi basis yang baru dengan menggunakan perhitungan Gauss-Jordan. Nah, perhitungan Gauss-Jordan ini konsepnya adalah apa ya? Di sana terjadi terjadi swap itu pergantian gitu ya, antara variabel entering variabel dengan living variabel, mana yang jadi living variabel itu masuk ke dalam variabel basis, dan yang yang entering variabel masuk menjadi basis, dan yang living variabel itu menjadi variabel non basis. Nah, dari mana cara memperoleh living variable itu? Living variable itu ada kaitannya dengan ruas kanan dan kolom pivot. Nanti kita lihat bagaimana ya. Nah, si intersection antara pivot kolom dengan pivot point, pivot row. Jadi nanti ada pivot baris, ada pivot kolom. Nah, irisan atau titik yang merupakan juga pivot kolom dan pivot garis itu disebut elemen pivot gitu ya. Nah, dalam operasi Gauss-Jordan baris ini gitu ya, operasi baris Gauss-Jordan itu yang pertama kita akan mengetahui yang namanya pivot row itu yang seperti apa. Nah, yang pertama pivot row. Ya, pivot row ini akan mengganti atau mengganti living variable di kolom basis dengan entering variable. Kemudian yang disebut new pivot row adalah current pivot row, jadi baris pivot yang sekarang dibagi dengan elemen pivot. Elemen pivot itu adalah yang merupakan pivot baris dan juga merupakan pivot kolom. Nah, itu elemen pivot. Jadi, nah yang pivot baris yang baru itu adalah pivot baris yang baru dibagi dengan elemen pivot. Nah, yang kemudian yang selanjutnya yang kedua adalah untuk yang lainnya ya, termasuk Z gitu ya, termasuk si tadi kan ada baris Z ya, ini baris Z. Nah, ini baris Z. Nah, termasuk baris Z. Nah, ini baris barunya itu merupakan baris baru dikurang pivot, koefisien pivot kolomnya dikali dengan pivot barisnya. Nanti kita lihat bagaimana cara perhitungannya ya. Nah, sekarang kita pakai lagi contoh yang pertama ya, yang dari awal. Nah, dari situ kita mengkonversi bentuk standarnya ya ke dalam dengan mengaplikasikan variabel slack ya menjadi bentuk kanonik. Kemudian kita mendesain tabelnya. Nah, ini di awal kita sudah mengetahui bagaimana cara mengkonversinya ya. Nah, ini kan cara mengkonversinya. Tadinya 2x1 ditambah 4x2 kurang dari 12, terus kita konversi ya dengan menerapkan variabel slack S1 ke persamaan ini supaya ruas kiri dan ruas kanan itu sama gitu ya. Tambahkan variabel slack. Nah, ini udah kita peroleh. Yang kedua juga sama gitu ya. Sehingga variabel keputusannya tidak hanya X1 dan X2 tetapi ada S1 dan S2. Ya, jadi seperti ini ya, maksimum tadinya kan maksimumkan Z sama dengan X1
ditambah 1,5x2 terus dipindah ruaskan ya. Jadi maksimumkan Z minus X1 minus 1,5x2 dengan pembatas 2x1 ditambah 4x2 ditambah S1 sama dengan 12, 3x1 ditambah 2x2 ditambah S2 sama dengan 10 gitu ya. Dan X1, X2, S1 dan S2-nya lebih besar sama dengan 0. Bukan harus bilangan positif, tetapi bilangan tidak negatif kalau mau gitu ya, atau bilangan yang positif dan 0 gitu si variabel keputusannya itu. Sudah. Nah, lalu kita desain tabelnya. Nah, mari kita desain tabelnya. Nah, ini desain dari tabel simplex. Ini variabel basis ya. Ini ada Z, ada baris Z ya. Koefisien dari Z di sini kan koefisiennya itu Z-nya 1, kemudian X1-nya min 1, S2-nya min 1,5, S1 dan S2-nya koefisiennya 0 semua ya, karena dia hanya merupakan variabel slack saja gitu ya, dummy, variabel dummy. Nah, ini variabel, ini equation boleh diisi, boleh enggak, kalau Anda punya waktu boleh, sebenarnya dihilangkan juga enggak masalah, asal ingat saja. Koefisien dari Z ya, ini hanya untuk menambahkan Z, X1, X2, S1, X2, ini right side-nya. Kalau yang Z tentu 0 kan, ruas kanannya. Kemudian yang constraint yang pertama 12, constraint yang kedua adalah 10. Nah, ini X1 dan X2 ini merupakan kandidat dari entering variabel. Kenapa? Karena dia ini kan sebenarnya gini, yang kita harus cari itu sebetulnya kan nilai X1 dan X2 gitu ya. Nah, maka di metode simplex secara aljabar itu disebutkan kan paling sedikit jumlah dari variabel yang dijadikan variabel basis adalah sejumlah variabel keputusan yang original gitu ya, ada berapa. Nah, itu. Nah, kemudian ini disebut, kalau di sini masih di sini dia disebut variabel non basis. Nah, di sini adalah ini disebut variabel basis ya, S1 dan S2 ini. Dia ini nanti merupakan kandidat dari living variable yang akan meninggalkan basis, dan ini adalah kandidat dari variabel yang akan menjadi basis. Kenapa cuma ini Bu? Kenapa S1 dan S2 enggak? Yang Z itu tidak perlu diperhitungkan lah ya, ini mah udah aja. Gitu. Karena hanya sebagai untuk nantinya petunjuk saja gitu ya. Nah, kan Z sendiri bukan variabel keputusan, yang merupakan variabel keputusan adalah X1, X2 termasuk S1 dan S2. Namun karena S1 dan S2 di fungsi objektif itu koefisiennya 0 gitu ya, jadi dia bukan topik utama yang harus kita cari gitu ya, dan dia sebenarnya hanya fungsinya sebagai variabel dummy. Nah, tuliskan semua koefisien-koefisiennya di sini ya. Koefisien dari Z ini 1, bawahnya 0 gitu kan. Ini untuk X1 di persamaan di fungsi tujuan min 1, kemudian X1 koefisiennya di pembatas 1, 2, di pembatas 2, 3 gitu. Ini terus semua dituliskan ke sini gitu ya. Koefisien dari S1 di fungsi tujuan 0, begitu juga dengan S2. Kemudian di pembatas 1, koefisien dari S1 adalah 1. Di pembatas 2, koefisien S1-nya 0. Kemudian di pembatas 2, koefisien S2-nya itu 0 ya. Nah, kemudian di sini 0 di pembatas 1. Dan di pembatas 2 adalah 1. Ini adalah ruas kanannya. Nah, baris ini dinamakan baris Z, baris ini dinamakan baris S1, dan baris yang ketiga dinamakan baris S2. Nah, sekarang ini ada rasio. Dari mana rasio? Rasio.
rasio ini kenapa Bu ini kenapa 12 dibagi 4 gitu. Yang ini kenapa 10 dibagi 2. Nah, Anda di sini harus melihat mana kan tadi mana yang kandidat dari entering variabel yang dipilih adalah yang memiliki koefisien paling negatif. Di antara X1, X2, S1 dan S2 yang paling negatif adalah koefisien dari X2 di Z-nya ini. Maka dia di kolom ini akan dipilih sebagai kolom kolom pivot gitu. Nah, kita tahu kolom pivotnya ini. Maka si ruas untuk mencari rasionya adalah ruas kanan dibagi dengan elemen dari kolom pivot. Nah, elemen dari kolom pivot. Nah, yang baris pertama elemennya itu 4, yang merupakan kolom pivot itu 12 dibagi 4 maka 3. Yang ini 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, udahlah kita memiliki rasio. Mana yang paling kecil? Rasio yang paling kecil, yang memiliki paling kecil adalah yang S1 12/3. Nah, di sini Anda akan tahu gitu ya. Saya akan bertanya, apa sih kenapa yang di sini dengan dengan model yang seperti ini dengan memaksimumkan minus Z mana tadi? Nah, dengan yang seperti ini maksimumkan Z minus X1 minus 1,5 X2 ya ininya ini. Nah, kenapa kira-kira berdasarkan yang kemarin kita pelajari di di metode simplex secara aljabar, kenapa yang harus dipilih itu adalah koefisien Z yang memiliki nilai paling negatif. Kenapa? Kira-kira kenapa? Kaitannya dengan apa? Tahu nggak? Halo? Halo? Iya Bu. Kira-kira tahu nggak kenapa yang dipilih harus yang koefisiennya paling negatif? Untuk yang bentuk memaksimumkan, kemudian si Z-nya itu si fungsi tujuannya itu tetap maksimum, kemudian dia dipindah ruas ke arah Z. Nah, kenapa yang dipilih harus yang paling negatif di sini? Untuk apa maksudnya dipilih paling negatif? Mau jawab tapi tak salah Bu. Mungkin karena Kira-kira yang kepikiran apa, silahkan. karena dia ini bukan Bu, lebih kecil dari 0. Dia lebih kecil dari 0 Bu. Terus? Kenapa? Hubungannya kalau milih kecil yang lebih, kan si min 1 juga lebih kecil dari 0. Tapi kenapa yang dipilih yang koefisiennya dari setelah dikonversi ya, setelah bentuk kanonik, yang dipilih untuk menjadi entering variabel adalah yang koefisiennya paling negatif. Kenapa kira-kira? Apa tujuannya? Supaya memaksimais bukan Bu? Oke, betul. Jadi supaya lebih cepat memaksimumkan dari si fungsi itu tujuannya, betul kan? Karena kan gini, coba kalau misalkan itu kan berarti kan berarti Z minus X1 minus 1,5 X2 gitu ya. Nah, yang akan mempercepat memaksimumkan adalah tentu yang koefisiennya lebih kalau di sini lebih negatif ya, tapi kalau misalkan dia dikembalikan ke ruas kanan gitu ya, si itunya, kita harus mencari koefisien yang akan membuat dia paling maksimum. Bu, gimana? Katanya ingin memaksimumkan, tapi kok yang dipilih paling meminimumkan, yang paling negatif? Kenapa? Coba. Karena ini nih, lihat. Ada konversi di sini. Nih,
Ini kan maximize Z minus X1 minus 1,5 X2. Sedangkan sebetulnya dia itu kan sebetulnya seperti ini. Maksimumkan X1 ditambah 1,5 X2. Nah, sebelum pakai Z ya. Nah, setelah pakai Z, dia itu jadi Z sama dengan X1 ditambah 1,5 X2. Jadi, supaya kita lebih lebih cepat untuk lebih cepat untuk memaksimumkan dari si fungsi objektif ini, maka kita harus milih yang paling negatif karena dia kan jadi sebelah sini. Nanti kalau dibalikin lagi kan jadi positif lagi. Nah, kalau misalkan Anda mau, Bu, saya mah nggak mau pakai maksimum karena ada di beberapa buku seperti Taha, dia itu pengerjaannya dia semuanya dikeminimumkan dulu. Jadi meminimumkan akhirnya Z sama dengan X1 ditambah 1,5 X2. Nah, kalau yang seperti itu, kebalik yang kita pilih adalah yang paling maksimum. Mana yang paling koefisien Z yang paling maksimum gitu. Karena dia tidak dipindah ruaskan gitu ya. Kecuali kalau dia dipindah ruaskan tetap dia akan harus memilih yang paling minimum kalau pindah ruas ke Z ya, seperti ini. Nah, dipindah ruaskan ke sini. Tetap dia harus yang paling minimum. Tapi kalau tidak dipindahkan, dia harus nyari yang paling maksimum. Jadi kita pandai-pandai menganalisa ini, boleh saja pakai memaksimumkan, boleh pakai meminimumkan gitu ya, apa saja. Tetapi yang harus diingat, dia pindah ruas atau tidaknya. Itu hanya itu yang mempengaruhi. Kalau tidak pindah ruas, itu juga milihnya yang paling maksimum ya. Kalau misalkan saya menyelesaikannya di sini gitu ya. Ini si Z-nya tidak pindah ruas nih. Si ini tidak pindah ke ruas kiri, tidak ikut ke Z si fungsi tujuannya. Nanti kita tetap harus memilih yang paling positif nantinya. Nah, ini tujuannya kenapa pilih yang paling negatif supaya mempercepat proses pengoptimalannya. Itu tujuannya, entah itu mau memaksimumkan, entah mau meminimumkan. Jadi yang paling cepat. Ini tujuannya itu seperti itu. Nah, kaitannya dengan rasio apa, Bu? Kenapa rasio yang dipilih harus yang paling kecil, bukan yang paling besar? Nah, ini kenapa dipilih? Ini kaitannya dengan area visibilitas. Jadi, area nanti, titik itu di area mana? Kan kita tidak boleh memilih yang memilih yang di luar area visible yang diperbolehkan. Kan si titik-titik yang kita inginkan itu nantinya harus memenuhi pembatas 1 dan pembatas 2, maka dipilihlah yang paling kecil. Nah, Oke, nah ya jadi dua hal itu harus dipahami. Kenapa memilih yang paling minimum dan yang ini kenapa memilih rasio yang paling minim, yang paling kecil juga. Tapi harus yang positif ya, yang kalau yang negatif atau 0 artinya tidak ada solusi itu gitu ya. Jadi tidak boleh yang negatif. Jadi harus yang maksudnya row pivotnya itu 0 itu tidak ada. Yang tidak terdefinisi dan negatif itu tidak boleh dipilih gitu ya. Karena dia tidak akan memberikan solusi apapun gitu. Jadi hasilnya itu dia itu bisa di luar daerah visible kalau kita pilih. Nah, berdasarkan tabel 1 tadi, maka kita harus memilih entering variabel yang mana gitu ya. Berarti entering variabelnya dari sini adalah yang X2. Nah, sedangkan living variabelnya adalah yang S1. Jadi kita ganti gitu ya. Nah, udah ya, living variable udah dipilih. Nah, tadi ini gambarannya ya. Gambarnya tadi kan saya bilang mana yang akan menjadi
living variable, dipilih yang memiliki koefisien Z paling negatif, berarti ini. Nah, kemudian, nah kalau si Z ini tidak dihitung ya, yang ini tidak perlu dihitung rasionya. Yang hanya perlu dihitung adalah hanya untuk pembatasnya saja. Nanti kalau Anda menghitung rasio untuk Z, saya salahin loh ya, karena sebenarnya kalau itu tidak, makanya di sini ditulis not applicable, tidak perlu gitu ya. Tidak ada gitu. Nah, ini 12 dibagi 4 karena ini merupakan si pivot kolumnya ya, yang kandidat dia menjadi living variable. Ini juga sama, ini 3 dan 5 ya. Oke. Nah, ini entering variable. Nah, kemudian ini adalah minimum rasionya ya. Nah, itu adalah living variable-nya, dan ini adalah pivot elemennya atau elemen pivotnya karena dia merupakan merupakan pivot kolom, juga merupakan pivot baris ya. Ini irisannya di 4. Jadi ini merupakan pivot elemen. Oke. Nah, ini yang hijau itu pivot kolom, yang kuning adalah pivot row ya. Oke. Nah, berarti Anda sampai sini paham mendesain tabelnya? Ada yang bertanyakan sampai sini? Halo? Masih coba memahami dulu, Bu. Belum ada, Bu. Belum. Ini kan sebenarnya gini, tidak ada yang sulit sampai sini, hanya memindahkan dari problem asal ya, yang sudah diterapkan variabel, menerapkan variabel slack-nya gitu ya. Nah, kemudian dituliskan aja ke apa namanya, dituliskan ke dalam bentuk tabel gitu saja kan. Koefisien kayak matrik aja, sebetulnya ini matrik dari X dan X gitu ya, semua dituliskan aja ke sini, matrik X dan S. Udah, ini koefisien dari Z-nya. Ini kalau mau dituliskan, ini equation 0, ini C1, ini C2 gitu ya, seperti itu. Tidak ada yang dari sini tuh belum ada yang belum ada yang perubahan apa-apa. Ini hanya baru seolah-olah dari persamaan linier biasa ya, dalam bentuk persamaan, kemudian ditulis ke dalam bentuk matriks gitu aja gitu. Kan ini tabel ini sebetulnya matriks gitu ya. Cuma ya biar mungkin lebih efisien gitu ya, dibuatlah seperti ini. Kalau matrik kan ada satu kumpulan, satu matrik A, matrik B, matrik C. Kalau ini udah disekaliguskan semua, jadi sekali nulis gitu ya. Nah, langkah kelima adalah menerapkan operasi Gauss-Jordan. Nah, ini operasi Gauss-Jordan itu kan sebetulnya sudah Anda lakukan di aljabar linier. Jadi sebetulnya saya tidak perlu menerangkan lagi seperti apa Gauss-Jordan. Kalau saya menerangkan lagi, saya tidak percaya sama yang mengajari aljabar linier berarti gitu ya. Nah, tapi kita secara singkat saja bagaimana operasi baris Gauss-Jordan digunakan di sini. Nah, ini di pivot row ya, akan ada pivot row tuh yang kuning tadi. Replace living variable di kolom basis dengan entering variable. Jadi nanti nanti si ini kan kita udah tahu nih, si X2 merupakan entering variable, si S1 living variable. Nanti ganti ini jadi X2. Gitu ya. Si S1 keluar dari sini, ini jadi X2. Nah, di sininya mah tetap aja gitu, cuma di sininya aja. Nah, kemudian pivot yang baru ya, current pivot row itu, new pivot row itu, jadi pivot baris yang baru merupakan pivot baris yang sekarang dibagi pivot elemen. Nah, ini kan ini tuh current pivotnya itu, tapi ininya sudah X2 ya. Yang ini
dibagi dengan pivot elemennya 4. Jadi 2 dibagi 4, 4 dibagi 4, 1 dibagi 4, 0 dibagi 4, 12 juga dibagi 4 nanti. Kenapa? Maksudnya gini, yang ada yang merupakan pivot elemen itu nantinya harus bernilai 1, makanya dibagi oleh pivot elemen gitu. Nah, untuk yang lainnya, nah baris baru itu merupakan baris yang sekarang dikurangi pivot kolom koefisien ya, yang kolom koefisien dikali dengan new pivot baris yang baru. Nah sekarang, nah ini kan tadi pivot elemennya 4 tuh, yang irisan antara pivot pivot row dengan pivot kolom 4 kan tadi yang ini. Nah ini 4. X2 ya, X2 row, jadi baris X2 itu new pivot row dibagi entering variable. Jadi elemen S1X2 itu ini S1X2 ya, S1X2 ini 4 dibagi dengan, nah, ini kan 4 ya, di iterasi 1 itu, maka elemen X22 ini yang barunya new pivot row, ini kan yang awalnya tuh, yang dari awal banget, 4 dibagi 4 sama dengan 1. Kemudian S1X1-nya, nah ini sama dengan 2 kan asalnya. Nah ini 2 ya, S1X1 itu 2. Nah sekarang kalau untuk kan ini yang ini, kemudian di X2. Kan ini nanti diganti X2, X2X1-nya jadi apa? Yaitu 2 dibagi 4 sama dengan setengah gitu ya. Nah, terus saja semua lakukan seperti itu. Mari kita lihat hasilnya. Nah, ini kan tadi S1 kan. Nah, S1 keluar, tadi S1 kan ini. Nah, ini S1 ya. Dia keluar diganti oleh S2. Anda harus ingat awalnya dia koefisien-koefisiennya apa saja. Ini kan semua dibagi 4 sehingga hasilnya ini setengah, ini 1, ini setengah, ini 1/4, ini 0, ini 3. Nanti kita lihat. Karena dibagi oleh pivot elemen. Nah, ya. Nah, 3. Kemudian bagaimana dengan yang S2-nya? S2 tetap jadi S2. Nah, yang S2 kenapa Bu ini bisa jadi 2, ini jadi 0? Nah, yang ini kan tadi pivot elemen. Di atas dan di bawahnya itu harus bernilai 0. Itu sama dengan basis kayak di aljabar kan, kalau dia merupakan basis misalkan X-nya, nilai X-nya sama 1 gitu ya, matrik identitas, maka di atas bawahnya itu harus 0 gitu kan. Nah, kalau yang mau dijadikan basis itu, maka gimana caranya supaya dibagikan 0, jadikan 0? Nah, yang ini, jadi yang pertama kali dihitung gitu ya, yang di atas pivot elemennya dulu. Pokoknya ini jadikan 0 dua-duanya. Nanti untuk elemen-elemen yang lainnya, yang ini menyesuaikan pengurangnya itu sama dengan yang si ini nanti itu. Nah, ini Anda bisa lihat di sini. Ini pivot elemen yang keempat, ini S1 ya, ini masih row 1 gitu ya. Nah, ini ada catatan nilai elemen di atas atau di bawah pivot elemen itu harus sama dengan 0 gitu ya, harus sama dengan 0 di atasnya. Nah, sekarang kita lihat S2 row, baris S2. Nah, baris S2 itu awalnya ya, elemen S2X2 itu kenapa yang dihitung S2X2 dulu, tidak S2X1? Karena si S2X2 ini dia di bawah si nilai pivot tadi, elemen pivot, maka dia harus dibuatlah 0. Nah, dia nilainya 2 gitu ya di sini. Nah, gimana caranya supaya nanti S2X2 itu sama dengan 0? Maka kita harus di sini harus memang kreativitas kita ya, gimana ya, tapi sebetulnya nggak perlu repot-repot lah yang kayak gini mah gitu ya. Anda juga pasti hanya penjumlahan dan perkalian. Elemen S2 X2 ini 2 ya, 2
dikurang supaya 0. 2 dikali new pivot elemen. Sedangkan new pivot elemen itu yang baru ya, itu 1 kan karena sudah dibagi 4 tadi. Maka S2 X2 itu nilainya adalah 2 dikurang 2 dikali 1. Ini sama dengan 0. Nah, ini itu ya, yang ini 0. Dan gitu caranya. Kemudian kita akan menghitung yang S2 X1. S2 X1 itu di awal, nah S2 X1 itu 3 nilainya di iterasi 1. Ini jangan lupa ya, ini iterasi 1. Inisialisasi iterasi 1. Nah, yang baru jadi berapa nih untuk iterasi 2? Nah, dia kan 3 tuh nilai elemennya S2 X1 itu. Maka, nah tadi itu elemen X2 X1 itu ya harus dikurangi 2 dikali elemen S1 X1. 2 dari mana? 2 ini akan selalu digunakan untuk baris yang S2 karena di sini di awal dia menggunakan pengalinya 2 supaya nilainya nanti si elemen S2 X2 itu sama dengan 0. Jadi terus saja dia itu digunakan untuk seluruh baris S2 gitu ya. Nah, jadi 2 dikali setengah. Ini setengah dari mana? Ini setengah itu adalah dari yang baru ini. Nah, ini setengah di atasnya nih yang baru. 2 dikurangi 2 kali setengah. Nah, 3 dikurangi 2 kali setengah. 3 dikurang. Tadi kan 3 elemen S2 X1 di iterasi 1 itu 3. 3 dikurangi 2 kali setengah. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Ya. Kemudian S2 X1 udah, yang belum adalah S2 S1. Itu tadi di iterasi 1 nilainya 0, maka new elemen dari S2 S1 untuk iterasi 2 ya ini adalah new elemen S2 S1 dikurangi 2 dikali elemen S1 S1. Ini 0, kan 0 tuh tadi nilainya S2 S1. 0 dikurangi 2 kali 1/4, ini 1/4 karena di atasnya 1/4-nya yang si X2, ini sama dengan setengah. Itu terus seperti itu. Kemudian S2 tadi di iterasi 1 nilainya 1, maka nilainya itu akan menjadi apa si X2 S2 itu? S2 S2. Jadi new elemen S2 S2 dikurangi 2 dikali elemen S1 S2. Ini 1 dikurangi 2 kali 0. Nah, sekarang yang kanannya. Yang kanan tuh dia itu kan 10 ruas kanannya. Jadi yang barunya adalah 10 dikurangi 2 kali 3. 3 itu karena si ruas kanan dari pivot X2 row itu 3, ya 2 kali 3 sama dengan 4. Nah, ini untuk Z juga sama gitu ya. Nah, karena dia ini elemen ZX2 ini ada di atas elemen pivot, maka nilainya itu harus 0, sama caranya. Jadi yang dilakukan adalah elemen ZX2 ditambah 1,5 pivot elemen. Jadi sama dengan minus 1,5 ditambah 1,5 kali 1 sama 0. Terus semua sama memakai pengali 1,5 ya. Tergantung lihat ininya. Ini lihat di iterasi 1 berapa nilainya ya, yang misalkan ZS1-nya berapa. Kemudian ini dicari di kolom di baris dari X2, tapi yang persis kolom X2-nya. Terus semua seperti itu dilakukan sehingga hasilnya seperti ini. Ya, tuh lihat. Tadi ini kan elemen pivot yang baru ya, yang tadi 4 sekarang jadi 1, yang ininya harus 0 semua. Nah, sekarang kalau sudah gini, nah mana sekarang yang menjadi living variable? Lihat lagi koefisien Z-nya di sini. Ini X1 memiliki koefisien paling negatif, maka dipilihlah kolom ini menjadi kolom pivot.
Kemudian setelah itu maka kita cari rasionya. Rasionya adalah 4 dibagi 2, yang ini 3 dibagi setengah, ini 6, ini 2. Maka yang menjadi living variable adalah S2 dan entering variable adalah X1. Nilai cara menghitungnya ini sama dengan tadi, sama persis, sehingga akhirnya akan menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita lihat. Nah, apakah kita sekarang dengan lihat koefisien Z-nya, apakah koefisien Z-nya masih ada yang negatif? Ini ada yang negatif nggak? Sudah tidak ada ya? Tidak ada, Bu. Ya, karena sudah tidak ada, maka perhitungan itu selesai gitu. Udah selesai perhitungan itu. Maka kita peroleh nilai X2 sama dengan 2, X1-nya sama dengan 2, dan Z-nya adalah 5 untuk problem 1 tadi. Jadi lebih gampang sebetulnya gitu ya, dengan cara tabel ini. Ada 3 iterasi. Nah, saya dalam ujian itu tidak menerima hasil yang seperti ini langsung aja. Anda tek. Kenapa? Coba Anda ketik gini. Kalkulator for simplex method gitu ya. Calculator for simplex method. Klik. Anda tuh tinggal masukin aja problemnya. Udah keluar tabelnya semua. Tapi bukan itu yang saya mau. Jadi yang saya mau adalah perhitungan-perhitungan seperti ini. Artinya Anda mengerti dari mana-mananya. Kalau nulis tabel gini aja mah gampang. Tinggal aja masukin semenit keluar semua. Jadi saya tidak menerima kalau misalkan tulis aja jawabannya iterasi 1, tabelnya aja iterasi 2, tabelnya iterasi 3, selesai X1 sama dengan sekian, X2 sama dengan sekian, maka Z. Saya tidak akan menerima jawaban ujian yang seperti itu. Yang saya akan nilai adalah yang memiliki poin itu adalah yang seperti ini. Ini poinnya sangat besar. Saya akan menghitung berapa variabel. Oh, misalkan kalau nilainya 30, misalkan ada 15 perhitungan seperti ini 22. Kalau tabel saya paling ngasih 1 karena tabel ini hanyalah representasi dari perhitungan ini. Gitu. Jadi tidak akan banyak nilainya kalau tabel ini. Karena ini hanya seperti representasi dari perhitungan ini aja. Yang penting adalah ini paling cuma saya kasih 1 aja. Ya semua orangnya kalau minta aja mah gampang kan. Gitu. Oke. Jadi ini hati-hati buat Anda semua ya. Nah, tadi saya bilang bahwa tidak ada lagi koefisien dari Z yang nilainya negatif sehingga solusinya sudah optimal. Jadi sudah optimal itu nilai Z-nya sudah paling maksimal gitu ya, entah maksimal atau entah minimal, dan nilai X1 dan X2-nya itu berada di area visible atau di visible region. Jadi dia tidak di luar area itu sehingga dia betul-betul optimal dan optimal, disebut optimal gitu ya. Nah, oke. Nah. Untuk hari ini saya tidak akan memberi kuliah karena saya ada keperluan gitu ya. Saya selesai dulu sampai sana gitu ya, sampai metode simplex. Dulu kemudian jadi selesai dulu sampai metode simplex. Minggu depan akan kita teruskan ke bentuk standar gitu ya. Dan moga-moga udah selesai. Silakan, tapi Anda baca dulu ya cara bentuk standar itu seperti apa sehingga nantinya cepat. Nah, nanti akan saya kasih soal latihan untuk ini untuk latihan metode simplex secara tabel. Silahkan Anda kerjakan. Bisa tidak bisa Anda kerjakan atau tidak Anda kerjakan bukan urusan saya ya. Yang penting kalau Anda bisa sih terserah. Tetapi kalau
mau bisa ya silahkan ditulis di apa namanya dikerjakan. Nanti akan saya upload soalnya ya, mungkin ada beberapa lah, 2-3 soal gitu untuk latihan metode simplex. Jadi saya cukupkan sampai sini dulu. Kalau ada yang mau bertanya silahkan mengenai metode simplex, ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya, tapi bukan terkait materi. Kenapa? Untuk email Ibu, apakah boleh kami minta? Oh boleh, In boleh, case boleh. kami ada komunikasi terkait materinya, Bu. Oh boleh, boleh. Boleh. Nanti saya japri Bu via WA. Oh ya boleh, boleh. Kemarin juga kan siapa ya? Kemarin cuma ya saya cuma kalau ngejawab lewat WA teh kan karena sedikit gitu ya, tulisannya suka pusing, udahlah males lah gitu. Saya memang agak males kalau saya orang yang males pakai pakai WhatsApp gitu ya. Kalau mau lihat boleh lewat WA boleh. Ini juga kan kalau pakai Google Classroom juga ada ke saya kalau mau nulis message. Itu kan langsung juga. Udah pernah belum? Belum pernah coba kalau di Classroom, Bu. Bisa pakai Google Classroom juga, tapi kalau pakai email saya juga boleh, karena sama aja yang di Google Classroom, email saya sama pakai yang Unpad juga gitu ya. Boleh, boleh, boleh silahkan. Silahkan di ini. Mungkin jawabannya tidak personal ya, kalau tidak saya tulis di Google Classroom, mungkin saya akan membahasnya ketika masuk kelas lagi gitu ya, seperti itu. Jadi semua paham apa yang mungkin ada yang malu untuk bertanya gitu ya, karena segen. Kadang kalau bertanya itu masa sih inte sebenarnya gampang tapi saya malu, tapi saya nggak ngerti gitu ya, untuk bertanya malu, takut dibilang gitu-gitu aja gak bisa, padahal sebenarnya tidak demikian. Apa ya, sesederhana apapun silahkan ditanya gitu, sehingga Anda betul-betul menjadi paham gitu ya. Jadi jangan malu untuk bertanya, atau sama teman, teman biarin aja, jangan malu sama teman, biarin aja, toh ngerti untuk kita, dia menertawakan kita, mau apa terserah gitu. Jadi jangan berpikir apa kata penilaian orang lain, tidak perlu seperti itu. Jadi kalau jadi orang lebih baik kita mengejar target kita, jangan ingin mengalahkan orang, jangan juga ingin mengejar apa pendapat orang. Jadi buatlah target diri sendiri, kejar target sendiri. Misalkan saya ingin dapat A, terserah gitu. Pokoknya saya menilai, tapi saya bukan ingin mengalahkan si A, bukan ingin mengalahkan si B, saya hanya ingin mendapatkan 100. Saya juga bukan ingin pujian dari orang tua, dari teman, bukan, tapi saya memang ingin 100 gitu, ingin mengerti gitu. Jadi jangan malu untuk bertanya. Silahkan. Nanti saya emailkan email sayanya ya. Langsung lewat Google Classroom juga boleh, karena private biasanya datangnya orang lain tidak bisa membaca sebetulnya. Ya baik Bu, terima kasih Bu. Ya, mangga. Jadi itu dulu, itu bahan sudah saya upload ya, silahkan dibaca-baca. Nanti saya tambahkan beberapa soal gitu ya, untuk latihan saja lah gitu, supaya ada latihan. Sebetulnya latihan itu kalau udah kuliah mah tidak perlu ya tidak perlu dikasih gitu. Kalau kita mau bisa ya cari sendiri gitu ya, seperti itu. Kan di sana ada beberapa buku yang bisa kita baca, ya carilah di sana ya. Oke. Apa ini? Kalau mau saya tulis di sini aja sekalian, jadi semua orang udah tahu ya email saya. Nah, itu email saya. Silahkan disimpan. Ya. Oke. Baik Ibu, terima kasih Bu. Ya, sami-sami. Ya, mungkin dari saya hari ini cukup sekian dulu ya. Silahkan dibaca, dikonekkan apa yang membeda, apa sih sebetulnya, betul nggak yang kata saya bilang bahwa secara aljabar dengan secara tabel konsepnya itu sama, bahwa si tabel itu berangkatnya dari secara aljabar gitu ya. Coba lihat, kalau si grafik itu agak terlalu terlalu trial and error gitu ya.
ininya. Tapi kalau si ini tuh kenapa ini itu sudah jelas. Sama saya sudah diterangkan kenapa dipilih yang ini, karena naiknya 1 itu akan memberikan sekian kenaikan maksimumnya. Itu silakan Anda baca di secara aljabar ya. Nah, ini secara tabelnya. Tabelnya itu jadi resume dari cara aljabar itu dibuat tabel gitu. Jadi lebih mempermudah. Bisa dibikin komputerisasinya gampang gitu ya, yang ini gitu ya. Tapi ya memang terbatas, jenis problemnya terbatas gitu ya. Mungkin itu dulu dari saya untuk hari ini. Silahkan absen, silahkan dibaca-baca. Nanti mungkin entah sore atau besok pagi saya kasih ininya soalnya ya. Silahkan untuk coba-coba latihan. Sebenarnya sekali latihan juga bisa. Itu sebabnya saya bilang saya tuh orang malas, dulunya seneng banget main, seneng banget baca. Jadi kenapa saya suka matematika? Biar cepat bisa main, biar bisa cepat baca. Karena memang sekali selesai gitu. Kalau yang lain harus banyak ngapalin. 3 hari saya buat dapat 100 harus ngapalin gitu. Tuh. Jadi seperti itu gitu. Jadi silahkan dicoba nanti ya. Oke, mungkin itu dulu. Kalau ada yang bertanya silahkan nanti dikirim message aja ke saya ke email atau lewat Google Classroom, silahkan ya. Itu saja dari saya. Selamat pagi, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah kuliah hari ini ya. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Ibu. Terima kasih Terima juga, banyak, Ibu. Sehat Sehat-sehat, selalu, Ibu. Bu. Ya, Waalaikumsalam Ibu, terima kasih. ya, Izin pamit, Ibu.